semuanya telah digenapi bagimu. Katakan semuanya dari perjanjian Tuhan Yesus telah digenapi bagi saya ketika Yesus mati di kayu salib dan memberikan perjanjiannya terjadi seumur hidup saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Dan mengherankan kalimat ini saudara, sudah ada difirmankan pada perjanjian lama. Saudara, heran, nanti kita akan melihat. Sepanjang firman ini saya akan berusaha untuk mengungkapkan rahasia mengapa kalimat ini bisa terjadi di dalam hidup kita di zaman akhir ini. Semuanya telah digenapi bagimu. Ada banyak masalah di dalam hidup kita semua. Kekurangan uang, sakit yang kronis, sakit keturunan, belum lagi kegagalan-kegagalan, permusuhan dengan orang. Saudara, tidak happy dan merasa Minderwaardigheids kompleks, merasa begitu terpuruk, merasa menjadi orang tidak berguna. Saudara, begitu banyak yang kita alami dalam kerugian di dalam pribadi kita dan keluarga kita. Tapi kalau kita mau datang kepadanya pada pagi ini, Tuhan, Engkau tahu semua keberantakan, semua kemustahilan, semua yang saya sudah hancur berantakan. Tapi saya pegang tema ini, semuanya telah digenapi bagi saya. Amin. Ayo ikuti, semuanya telah digenapi bagi saya. Amin. Semuanya telah digenapi bagi saya. Amin. Saudara harus punya keyakinan yang mantap bahwa Tuhan benar-benar menggenapinya. Tapi kalau saya dan saudara ragu, maka dia batal. Dengan ucapan saudara tadi, batal, dia tidak menjadikannya. Itu sebab seorang anak Tuhan harus percaya sampai mati. Amin. Sampai setengah mati atau sampai mati. Sampai mati. Ya, para kekasih, buka Alkitab saudara dalam Yosua pasal yang ke-23 ayat yang ke-14, para kekasih. Kitab Yosua pasal yang ke-23 ayat yang ke-14. Saudara, judul dari pasal 23 ini apa? Pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Ya, saudara. Jadi Yosua itu meninggal dalam usia 110 tahun. Ya. Dan ini sebelum dia meninggal, Tuhan perintahkan dia untuk membuat pidato perpisahan. Saudara, Samuel sebelum meninggal juga diperintah oleh Tuhan untuk membuat pidato perpisahan. Saudara, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dan yang menuliskan di dalam Alkitab ini adalah orang-orang yang tahu, kerasa kapan aku mau mati. Itu sebab dia menyampaikan pidato perpisahan dan dia memberi penegasan kepada bangsa Israel untuk supaya mereka tidak meninggalkan Tuhan. Kenapa tidak boleh meninggalkan Tuhan? Karena selama perjalanan sejarah Israel, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Selalu menjamin, melindungi, dan selalu membuka jalan. Amin. Itu sebab Anda dan saya harus pegang pasal 23 dari Yosua ini. Ayat 14. 1, 2. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi firman Tuhan. Saudara, dia mengatakan sekarang aku akan menempuh jalan, segala jalan yang fana. Artinya tinggal sedikit, sepotong sedikit dari sejarah perjalananku, tak habisin sebentar. Aku mau jalan, ini yang terakhir.
Sekarang aku ada pada bagian terakhir dari hidupku. Saudara, sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Katakan, wow banget. Ya, saudara, tidak ada satupun dari perjanjian Tuhan bagi kalian yang tidak Tuhan penuhkan. Walaupun kalian itu keras kepala, keras tengkuk, tetapi Tuhan selalu menetapkan dan menepati janjinya kepada kalian. Saudara, itu sebab Yosua berkata, semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Saudara, inilah yang saya angkat sebagai tema. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Berarti saudara dan saya boleh menerima. Siapa yang percaya, engkau harus menerima. Kalau engkau tidak menerima dan engkau memilih untuk tidak percaya dan tidak menerima, itu adalah hakmu, saudara. Tapi semua orang yang ingin menerima dan dia percaya, dia mempunyai hak menerima kepenuhan janji Allah. Mengherankan, tetapi sebenarnya saya tidak usah heran. Di masa COVID-19 ini pun anak-anak Tuhan di dalam jemaat kita dan mereka yang setia mendengar firman di luar sana, kesaksian saben hari datang. Saudara, orang-orang saya tidak kenal sama sekali, bahwa Allah mengerjakan mereka karena mereka percaya pada apa yang difirmankan. Itu sebab Anda dan saya, kita harus yakin bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti dipenuhi dalam hidupku. Aku harus punya keyakinan. Aku harus mantap. Aku harus ambil hak aku. Supaya aku tidak miskin. Aku tidak kalah. Aku tidak kerepotan dalam hidup ini. Aku selalu bersuka cita. Aku penuh dengan kebahagiaan. Aku kelimpahan dengan berkat Tuhan. Para kekasih, itu sebab pada saat yang terakhir kita tidak tahu dengan persis. Mungkin setelah ini malamnya dia langsung meninggal. Saudara. Tetapi ini adalah pidato perpisahan dia. Dan Yosua menetapkan bahwa dia adalah seorang yang tidak bisa berubah oleh keadaan apapun. Baik senang, terangkat, tersanjung, maupun terhempas, gagal. Dia tidak bisa melepaskan firman. Ini kesaksian dia. Ada baiknya di rumah saudara membacanya. Pasal 23 dari kitab Yosua ini. Itu sebab anak-anak Tuhan, hanya mereka yang bisa pegang firman 100% sajalah. Katakan sajalah. Ya, sajalah. Itu penting sekali. Yosua juga demikian. Dia ngawulo kepada Musa tuannya, saudara. Dan dia memanggilnya sebagai tuan, sebagai bapak. Dan kemudian Musa menganggap dia sebagai anak. Dan dia mulai memanggil sebagai bapak. Dia mulai memanggil tuan kepada Musa. Saudara, sangat setia. Semua pimpinan Israel, tua-tua dari 12 suku bangsa, tidak boleh ikut naik ke gunung menemani Musa. Tuhan berkata, kecuali Yosua, anak muda itu, bawa dia naik untuk ketemu aku. Coba. Kenapa? Karena Yosua menunjukkan ketuhuan dan ketaatan kepada Tuhan melalui pemimpinnya Musa. Dan itu sebab Tuhan tidak memilih orang lain untuk menjadi pengganti daripada Musa, kecuali hambanya Yosua. Saudara, bukankah ini hebat? Saudara, dan ini perlu saya sampaikan kepada saudara. Dia sampai membuat segala perjanjian Allah di dalam pelayanannya dari muda sampai umur 110 tahun menjadi nyata. Wow, berapa banyak keuntungan bagi seluruh bangsa ini. Karena pemimpinnya menjadikan firman menjadi nyata dalam rumah tangga dan pribadi mereka. Saudara, sudah pasti saya kepingin seperti dia. Walau mungkin saya tidak bisa mencapai taraf dia. Tapi saya ingin, saudara harus ingin. Karena engkau juga menggembalakan, engkau juga memimpin orang-orang lain. Setidaknya keluarga saudara, ibu, keluarga saudara, bapak.
saudara, harus digembalakan. Sama seperti Yosua menggembalakan. Supaya, katakan supaya, orang-orang yang saya didik, yang saya bimbing, semuanya mendapat perjanjian Allah. Tidak ada satupun yang baik yang tidak dipenuhi kepada orang-orang yang saya pimpin. Amin. Haleluya. Semuanya telah digenapi bagimu. Katakan pelan-pelan pada diri sendiri. Semuanya telah digenapi bagi saya. Sekali lagi, semuanya telah digenapi bagi saya. Saudara akan pulang menerimanya dalam nama Yesus. Haleluya. Para kekasih, saya mau memberikan satu underline ataupun satu penekanan pada kalimat ayat ini. Kita baca 1, 2. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Amin. Pasang ini dalam hati saudara, dalam benak pikiran saudara. Apapun yang negatif terjadi, engkau harus dapat. Amin. Harus dapat. Hidup saudara cuma sebentar. Hidup saya tidak ketahuan sampai kapan. No problem. Katakan no problem. It's okay. Never mind. Sampai kapan kita hidup? Kapan kita harus meninggal? Tidak masalah. Tapi sebelumnya Tuhan, tolong supaya terjadi pada hamba. Istimewa apa yang hamba doakan, istimewa hamba harapkan apa, supaya itu terjadi. Apalagi yang hamba tidak harapkan, yang hamba merasa tidak perlu. Kalau di mata Tuhan, hamba membutuhkan, jadikan nyata ya Tuhan. Amin. Siapa yang percaya, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Wow. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya ingin mengajak saudara mengulik tentang kronologinya. Jalan ceritanya kayak apa sih? Kok sampai keluar ayat yang dahsyat ini? Ya saudara, dan ini penting sekali untuk kita ketahui. Para kekasih, dalam Yosua pasal 23 ayat 14 bagian B, ya, saya menuliskan sini dalam bahasa Indonesia, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Semua katakan 1, 2. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Wow, luar biasa. Saudara, apakah Tuhan obral janji? Yosua sembarangan bicaranya? Oh tidak. Saudara, itu kenyataan. Katakan, ini kenyataan. Bila saya beriman, kenyataan ini jadi nyata pada pribadi saya. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih, di bawahnya saya menuliskan terjemahan dalam New King James dalam Alkitab bahasa Inggris. All have come to pass for you. Not one word of them has failed. Tidak ada satu kata ternyata. Maksudnya semua digenapi. Satu kata dari firman pun tidak ada yang tidak digenapi. Satu katanya. Saudara, ini adalah bagian terkecil dari satu kalimat, dari satu perjanjian. Ada beberapa kata. Perjanjian Tuhan firman-Nya terdiri dari mungkin 10 kata, kurang dari 10 atau lebih dari 10 kata, tetapi kalimat janji Tuhan itu lebih dari satu kata. Jadi disebutkan di sini, not one word, tidak satu kata of them has failed. Dari antara kalimat-kalimat ini yang panjang dari janji Allah, gugur, gagal, gak ada. Setiap kata menjadi kenyataan. Setiap kata dipenuhi. Setiap kata dijadikan nyata. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Orang yang percaya kepada firman. Orang yang mendengar firman. Dan merenungkannya adalah orang yang pasti tidak ada satupun yang tidak terjadi. Sampai umur segini, saya mau menyaksikan pada saudara. Ini kalimat benar.
Ini perkataan benar. Baik bagi saya, bagi keluarga saya, maupun bagi semua orang yang mendengar dan masuk dalam pelayanan Kristus Penebus. Saudara, bahkan bukan serentetan kalimat yang membentuk suatu janji yang digenapkan, tetapi setiap kata. Not one word of them has failed. Tidak ada satupun dari mereka ini, tidak ada satu kata dari kata-kata ini yang gagal. Jadi setiap kata, katakan jadi setiap kata penuh kuasa. Itulah firman yang saya percayai. Amin. Haleluya. All have come to pass for you. Semuanya sudah terjadi bagi kamu. Kamu sudah melewati semuanya. Itu pengalaman kamu. Kata Yosua, aku sebentar sudah mau selesai. Aku sebentar mau selesai. Dan kamu harus menikmati setiap janji Allah yang terdiri dari beberapa kata atau puluhan kata yang dirangkai menjadi perjanjian Allah. Setiap katanya pun penuh kuasa. Sebab kalau Anda dan saya mendengar suara firman, tidak ada yang mustahil dalam hidup saudara. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih, 3 pahala dari Allah bagi Israel ketika mereka taat kepada firman. Ya, mari kita akan membuka Yosua 21 ke depannya ya. Yosua tadi 23, sekarang 21. Ini sejarahnya. Ini kronologisnya. Saudara, ayat yang ke-43 sampai 45 saya undang kita bangkit berdiri sejenak. Juga di rumah saudara kita akan membaca bersama dengan suara yang nyaring. Apa judulnya saudara? Keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Siap? 1, 2. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Tuhan memberkati. Silahkan duduk kembali. Katakan, semuanya terpenuhi. Amin. Wow. Kata awalan dalam tata bahasa Indonesia berarti sudah selesai, sudah terjadi, atau paling. Saudara, semuanya sudah terpenuhi, semuanya terpenuhi. Ya saudara, ini sejarahnya. Jadi kamu melihat musuh-musuh kamu, aku yang menghabisin mereka. Kamu itu cuma ngelihat aja bagaimana aku memberi kemenangan pada kalian. Kemenangan aku berikan kepada kamu. Apa saja yang kamu inginkan, aku memberkati dan memberi kepada kamu. Sehingga semuanya terpenuhi. Saudara tahu arti kata Tuhan memelihara saudara. Artinya, wah Tuhan sudah memelihara aku. Tuhan memelihara aku. Tapi kalau saudara adalah orang yang terpelihara, berarti Tuhan sudah menjamin, sudah memberikan, sudah mengaruniakan di dalam hidup saudara. Katakan itu juga mulai pagi ini terjadi pada saya. Terpenuhi dalam nama Yesus. Amin. Pahala yang pertama, Israel sah menghaki tanah perjanjian.
Itu terdapat dalam ayat yang ke-43. Saudara, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Sudah terpenuhi. Jadi mengenai soal tanah Kanaan, tanah perjanjian sudah terpenuhi. Katakan luar biasa. Jadi saudara, ini adalah sejarahnya. Makanya dalam pidato perpisahan Yosua, dia mengatakan enggak ada satupun loh yang Tuhan Allah Yehova berjanji kepada kita. Janji adalah rentetan puluhan kata kepada kita, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Saudara, bahkan dalam terjemahan New King James tadi, setiap kata dari kalimat janji dipenuhi oleh Tuhan. Wow. Saudara, kalau saya berdoa kepada Tuhan, saya punya kalimat permohonan, saudara. Lalu kalau malaikat menangkapnya, oh ya dia minta makan. Oh ya Timotius minta sembuh. Oh ya Timotius minta uang. Oh ya Timotius minta diselesaikan persoalan dalam jemaat. Tapi di telinga Tuhan tidak. Ada beberapa ayat yang menyatakan demikian. Kata demi kata saya kepada Tuhan. Itu tiap kata diperhatikan oleh Tuhan. Saudara, itu sebab tidak heran. Kalau pada prinsipnya saya minta kesembuhan. Pada prinsipnya saya minta kebutuhan keuangan saya, pada prinsipnya saya minta penyelesaian dari problema. Itu pada prinsipnya. Tetapi Tuhan memberi itu detail kepada saya. Gak heran, saudara. Karena tidak ada satu kata dari antara mereka. Not one word of them has failed. Tidak ada yang gugur, gagal, tidak ada. Jadi besar hati saudara. Kalau malaikat menangkap, oh ini minta disembuhkan, oh ini minta berkat, oh ini minta pembukaan jalan. Di telinga Tuhan tidak. Telinga dia sangat-sangat peka, sensitif, dan mempertimbangkan semuanya. Sudah lama, saudara, komputer itu bisa menerjemahkan langsung. Saudara, ini saya bicara bahasa Indonesia, ya orang di Norwegia mendengar dan dia mau mengklik dalam bahasa Norway, saudara, maka dia bisa langsung mendengar. Kata demi kata saya, dia dengar dengan bahasanya dia. Itu komputer, sangat hebat. Bahasa apapun, hampir semua bahasa. Saudara, itu orang yang membuat komputer bisa mengerti dan menangkap kata demi kata diterjemahkan. Saudara, semua katakan, apalagi Allah Roh Kudus yang membantu saya dalam segala kelemahan saya. Ketika saya tidak tahu apa yang harus saya doakan, Roh Kudus membantu saya dalam segala kelemahan saya. Kata demi kata, dalam nama Yesus. Amin. When I'm weak and when you are without strength, then you pray to God. Please remember and do not forget one fact before the Lord. It's just different before the angels, before Him alone, before our Lord and God, King of Kings. All your prayers, your sentences, insisted so many words, one single word will so meaningful before God. That's why if the angel just give to us healing power, all blessing, opening way, opening doors, happiness, but before the ears of the Lord, it's just much different. It's quite different. The Lord Jesus Christ will be so meaningful to each words, to each word of your prayer. It's quite
wonderful, fantastic, spectacular. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kalau ini sudah dijanjikan, katakan bila saya menerima ayat firman, sesuatu yang baik buat saya memegangnya. Setiap hurufnya, kata-katanya dipertimbangkan oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau seumpama malaikat itu hanya mau memberi sekedar, Tuhan tidak memberi sekedar. Tuhan memberi mendetail, rinci banget, sangat bagus, sangat neat. Saudara mesti tahu, di mata Tuhan, di telinga Tuhan, kita istimewa. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ini pahala yang pertama, Israel sah menghaki. Katakan, mulai saat ini, saya juga sah menghaki janji Tuhan. Amin. Haleluya. Kurang sejiwa sama saya. Begini, mulai hari ini saya sah menghaki perjanjian Tuhan. Amin. Ayat 44. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Amin. Hal yang kedua, tidak ada musuh yang bisa berdiri di muka Israel, bisa bertahan berdiri. Wah, nggak bisa. Semua dihabisin oleh Tuhan. Semua kalah di muka bangsa Israel. Itu sebab Anda harus tahu, ada pahala nomor 1 bagi Anda. Apa? Sah memiliki. Katakan, sah memiliki janji Tuhan. Yang kedua, tidak ada musuh yang bisa bertahan di depan saya selama saya menjadi kekasih Tuhan. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. 45. Dari segala yang baik, katakan dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada saya, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Para kekasih, yakinkan diri saudara. Katakan, saya percaya 3 pahala ini saya bawa pulang sampai mati. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.